Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku kali ini adalah yang akan datang padamu di bulan Juli 2022 untuk kamu yang berzodiak Libra. Jadi kita langsung aja reading, siapakah dia? Siapakah orang ini yang akan datang ke kamu? Ada The Chariot, Queen of Swords, The Star, The Hanged Man, Three of Wands. Oke, orang ini adalah orang yang udah lama memperhatikan kamu, yang udah lama jadi secret admirer-nya kamu atau pengagum rahasianya kamu, yang mungkin di sini dia udah jatuh cinta cukup lama sama kamu. Atau bisa juga di sini dia adalah orang yang tinggal beda kota sama kamu, bisa juga dia tinggal beda negara sama kamu, yang dia seringkali melihat kamu, baik secara langsung maupun di sosial media. Yang mana ada banyak sekali harapannya yang dia bangun terhadap kamu kayak gitu di sini. Jadi ekspektasinya cukup besar mengenai kamu, bahwa kamu mungkin akan bisa membalas perhatiannya atau mungkin cintanya kayak gitu. Dan orang ini adalah orang yang dia pejuang ya, pekerja keras, dia sangat-sangat ingin sukses, terutama di hal-hal yang berhubungan dengan karir, kuliah, termasuk juga kisah cintanya dengan kamu di sini. Maka di sini karena dia takut untuk ditolak sama kamu, karena dia berdampingan dengan Queen of Swords ya, dia di sini benar-benar ingin memastikan kamu itu akan menerima dia. Kamu akan menerima cintanya. Jadi kalau misalnya dia ngerasa selama pendekatan atau datang ke kamunya, kamu masih belum kelihatan sesrek itu dengan dia, atau masih belum ada tanda-tanda kamu akan membalas cintanya, dia belum akan bener-bener serius buat nembak kamu atau ngajak jadian kamu. Karena di sini dianya juga masih berpikir-pikir mengenai apakah iya aku akan datang, apakah iya aku akan memulai sebuah cinta dengan kamu. Karena di sini pertimbangannya dia juga adalah jarak dalam arti LDR, jarak dalam arti mungkin di sini kamu dan dia udah pernah saling kenal tapi belum sedekat itu gitu loh. Mungkin hanya sekedar say hello atau ya sekedar papasan aja, belum sampai kenal kamu sedalam itu. Makanya di sini dia banyak berpikir apakah dia akan bener-bener datang ke kamu atau mungkin kapan dia akan ngajak kamu serius kayak gitu di sini. Ada Queen of Swords di sini, dia adalah orang yang punya standar tinggi. Makanya di sini dia ingin memastikan bahwa kamu akan menerima cintanya dengan tanpa penolakan ya, kayak mau nggak jadian kamu akan bilang iya gitu. Jadi di sini dia emang nggak suka penolakan ya. Kalau ini Swords, jadi ya begitulah. Lalu ada The Star di sini yang menandakan ya harapannya sangat besar ke kamu. Dia melihat kamu seperti bintang yang menjauh di angkasa, yang bagi dia mungkin sulit untuk menggapai kamu karena dia mungkin merasa ada perbedaan antara kamu dan dia, yang mana mungkin dia ngelihat kamunya terlalu cantik, kamunya terlalu baik, dan dia mungkin punya perbedaan lah di sini, perbedaan macam-macam, mungkin mengenai background keluarga atau pendidikan, atau mungkin dia mengerti standar kamu tinggi dan mungkin dia nggak termasuk standarnya kamu, sehingga di sini dia benar-benar ingin berpikir dulu mengenai perasaannya, karena dia sadar jatuh cinta nggak bisa dikendalikan, tapi dia ingin bahwa semua ini berjalan seperti yang dia ekspektasikan, seperti yang dia harapkan ya. Kemudian aku akan lihat di sini apa niat dia yang sebenar-benarnya ke kamu. Ada Four of Cups, ada Page of Cups, ada Six of Pentacles, The High Priestess, ada Temperance di sini. Jadi dia ini melihat kamu, iya emang ada rasa takut sih dia untuk apa ya? Dia melihat kamu itu punya sebuah keunikan, sesuatu yang belum dia miliki, sesuatu yang bagi dia agak jomplang, sehingga dia takut ketika dia menyerahkan hatinya ke kamu atau ngajak kamu jadian, kamunya malah tetap sibuk dengan mungkin kuliah kamu, dengan pekerjaan kamu, atau mungkin kamunya di sini dia ngerasa kamu kok kayaknya masih ada yang belum selesai dengan masa lalu kamu kayak gitu di sini. Tapi dia tidak gampang menyerah begitu aja, karena di sini aku lihat ada Page of Cups, yang mana dia akan datang ke kamu. Mungkin di sini pergerakannya nggak langsung kelihatan ngajak chatting, ngajak jalan, tapi dia di sini pelan-pelan sih ingin memastikan apakah kamu sudah selesai dengan masa lalu kamu. Dia ingin menjadi orang yang datang sebagai sahabat kamu dulu atau teman kamu dulu, yang mana
bisa jalan-jalan kemana dulu, ngobrol dulu sama kamu, dan mulai menunjukkan gestur-gestur romantis ya yang seperti itu. Dan baru dia akan melihat apakah kamu akan membalas segala perhatiannya dia, ataukah kamu justru akan cuek dengan semua usaha yang sudah dia lakukan ke kamu. Karena di sini dia tuh udah mengamati kamu cukup lama lah. Mungkin di sini dia mengerti kamu mungkin baru putus sama siapa, atau mungkin di sini dia tahu bahwa kamunya belum se-move on itu sekarang untuk menerima cinta yang baru, maka di sini dia pelan-pelan banget pergerakannya ke kamu. Tapi udah ada gestur-gestur romantis sih di sini yang bisa kulihat ya. Itu dia. Dan ya sekali lagi karena dia takut dengan penolakan, cara dia melihat apakah kamu itu memang serius sama dia ya dengan balasan perhatian dari kamu. Kalau dianya perhatian sama kamu tapi kamunya dingin dan cuek, ya berarti dia menyimpulkan bahwa oh memang mungkin kamu lagi belum ingin jatuh cinta, atau mungkin menolak pelan-pelan dia ini gitu ya. Jadi penolakan yang halus gitulah di sini. Tapi kemudian dia di sini cukup bersabar untuk menunggu jawaban pasti dari kamu. Dia nggak ingin merasa bahwa perjuangannya ini sia-sia dengan cara dia ingin datang dengan versi terbaiknya dia, menjadi orang yang punya pola pikir dewasa, bijaksana, ingin mengenali kamu lebih dalam, ingin menunjukkan keseriusannya dengan mulai dari yang kelihatan mata, fisik, bagaimana dia menata kata-katanya di depan kamu dan sebagainya. Maka di sini emang dia cukup sabar sih untuk menunggu pergerakan dari kamu, atau mungkin menunggu kamu membalas cintanya dan sebagainya. Karena temperance di sini lebih kepada kedamaian, healing, dan mungkin dia akan menunggu sampai kamu benar-benar move on dari kisah cinta kamu yang sudah berlalu dan sebagainya. Gitu sih di sini. Jadi ya cukup sabar sih orang ini menanti para Libra ini membuka pintu hatinya atau memberikan jawaban kepastian mengenai perasaan yang dia berikan kepada kamu gitu ya. Dan aku akan lihat beberapa kartu lainnya di sini. Ada past life relationship. Jadi kalau teman-teman Libra di sini ada yang percaya mengenai konsep reinkarnasi, maka di sini ada kemungkinannya bahwa dia ini adalah orang yang pernah kenal sama kamu sebelumnya. Makanya di sini dia sering menatap kamu, sering merasa terkoneksi dengan kamu karena memang sebelumnya kamu dan dia pernah kenal, entah sebagai pasangan, entah sebagai teman, entah mungkin dulunya sebagai orang tua, tetangga dan sebagainya. Jadi itu yang membuat dia ngerasa sangat terkoneksi dengan kamu dan bersedia untuk menunggu jawaban dari kamu. Kemudian ada flirt, ya kemungkinan dia yang akan maju untuk ngerayu-ngerayu kamu, pendekatan, ngegombalin kamu dan sebagainya, berharap kamu akan membalas segala perhatian dan gangguan yang dia lakukan ini untuk menarik perhatian kamu di sini. Dan kalau memang kamu tertarik sama dia, ya tunjukkan aja kalau kamu emang juga suka sama dia, perhatian kamu ke dia gimana. Tapi ya emang di sini ekspektasi dia cukup besar terhadap kamu ya. Cuma yaitu orang ini nggak suka penolakan. Maka di sini dia ingin memastikan apakah kamu benar-benar akan mengiyakan permintaan dia untuk jadian sama kamu kayak gitu. Atau mungkin di sini memulai sebuah kisah yang lebih berkomitmen bersama dengan kamu. Gitu ya di sini. Lalu ada trust, mengenai kepercayaan ya. Jadi buat teman-teman di sini yang mungkin masih mengalami trust issue ya, terutama mungkin setelah kamu ditinggalkan, mungkin setelah kamu dihianati dan sebagainya, mungkin kamu nggak gampang lagi percaya kepada orang baru, atau kamu nggak gampang mau jatuh cinta terburu-buru, ya nggak apa-apa, it's okay, karena ya lebih baik kamu healing dulu mengenai apa yang kamu rasa daripada kamu jatuh cinta terburu-buru hanya karena kamu ingin status aja gitu tanpa mengenali dia lebih dalam. Jadi di sini arti lain dari kartu ini juga adalah situasi ini akan memanggil kamu untuk memiliki sebuah kepercayaan atau keyakinan bahwa ya bisa jadi mungkin dia bukan orang yang kamu ekspektasikan, tapi mungkin memang dialah orang yang akan datang yang energinya sesuai dengan kamu, yang bisa membawa kamu kepada kebahagiaan. Cuma memang di sini para Libra kelihatannya masih 50-50, masih belum bisa seterbuka itu mengenai cinta. Ya nggak apa-apa, karena di sini diterima atau tidaknya niat dia ke kamu ya semua tergantung pada kamu ya di sini. Lalu ada romantic feeling. Sebagian Libra kelihatannya sih akan membalas cinta dia ya, akan menerima kehadiran dia ini dengan hati yang terbuka, dengan sukacita. Jadi ya akan ada momen-momen romantis, akan ada
pengenalan yang jauh lebih dalam, ngobrol lebih dalam, mengenali dia lebih dalam, mungkin juga pertemanannya, keluarganya, lingkungan pekerjaan atau kuliahnya, kayak gitu di sini. Yang mana ya sepertinya bahasa cinta kamu dan dia ini physical touch atau sentuhan fisik ya, bisa juga kata-kata afirmasi karena di sini kenceng banget, dan that's it ya, dan quality time juga bisa, waktu bersama-sama dan sebagainya di sini. Jadi entah di sini sekota atau LDR, akan ada banyak momen-momen romantis bersama dengan dia. Kemudian aku akan lihat beberapa kartu lagi. Ini adalah apa sih yang membuat dia ini jatuh cinta sama kamu? Apa sih daya tarik kamu di matanya dia? Bagi dia kamu adalah orang yang sangat terplanning, terencana. Jadi kamu bukan tipe orang yang misalnya kamu akan jalan-jalan keluar kota, kamu tuh bener-bener terkoordinasi, kayak aku harus bawa apa, aku harus pesan tiket tanggal sekian. Jadi sangat-sangat terorganisasi, sangat-sangat rapi. Ya namanya Libra ya, udah pasti rapi orangnya, udah pasti terorganisasi dan nggak mau setengah-setengah ketika menjalani sesuatu hal. Dan bagi dia ini adalah hal yang menarik, yang bagi dia ini menjadi nilai plusnya kamu. Jadi kamu yang sangat teratur, kamu yang sangat terorganisasi, membuat dia ngerasa kamu, oh kayaknya kamu emang sudah sedewasa itu, kamu sangat-sangat unik ya, kayak gitu. Your hair is gorgeous. Jadi bagi dia rambut kamu tuh indah. Ya buat teman-teman di sini terutama yang punya, ya kalau kamu perempuan, kalau kamu punya rambut yang panjang, yang halus, yang bagus, kadang dia ingin membelai rambut kamu karena bagi dia sangat beruntung orang yang bisa membelai rambut kamu, mengusap-ngusap rambut kamu dengan sayang, dengan cinta. Iya sayang, kenapa? Kayak sambil ngebelai-belai rambut kamu. Dia tuh kayak pingin banget untuk bisa hadir untuk ya menggenggam tangan kamu, memeluk kamu, termasuk juga rambut kamu, mahkota kamu yang sangat indah itu, kayak gitu di sini ya. Ya begitulah jatuh cintanya dia. Lalu di sini ada bagi dia kamu sangat cute dan bubbly yang membuat banyak orang tuh merasa sangat-sangat nyaman sama kamu seperti rumah. Jadi di sini bubbly itu orang yang sangat ceria, yang hangat, yang punya banyak teman, yang kalau kamu datang ke sebuah acara kamu tuh bisa sangat gampang beradaptasi dengan lingkungan, yang nggak canggung untuk memulai sebuah pembicaraan atau obrolan. Maka di sini ini juga menjadi poin seksinya kamu di matanya dia, bubbly-nya kamu ya, seceria itu kamu. Ini makin mengkonfirmasi kamu itu seperti sebuah kebahagiaan, seperti sebuah kegembiraan yang bisa membuat banyak orang yang tadinya sedih jadi bersemangat lagi dengan kehadiran kamu, dengan energi bahagianya kamu yang ceria, kamu yang cerewet juga. Jadi ini yang membuat dia ini sering kangen sama kamu, sesuatu yang sering dia rindukan tentang kamu ya. Kamu itu one in a million, jadi kamu tuh unik, kamu tuh nggak banyak ditemukan di orang lain. Dan ya keunikan kamu itu yang membuat dia ini bertahan dengan kamu, yang membuat dia ini berusaha banget meyakinkan kamu bahwa kamulah orang yang memang tepat buat dia dan akan dia bawa ke masa depannya, kayak gitu. Seunik itu kamu di matanya ya. Kemudian di sini ada beberapa kartu lainnya juga. Ini mengenai apa yang kamu rasakan atau apa yang dia rasakan mengenai kehadiran dia ini ya. Kita lihat. Kisah cinta kita dimulai di sini. Jadi akan ada banyak penyatuan di bulan Juli nanti, atau di sini hubungan yang semakin erat, hubungan yang semakin romantis ke depannya. Dan kalau memang di bulan Juli nanti ada banyak teman-teman Libra yang memulai kisah cinta atau kehadiran seseorang ini membuat kamu mulai berpikir mengenai memulai kisah cinta yang baru, ya kamu bisa meninggalkan di kolom komentar apakah memang benar dia dan kamu akan ada penyatuan di bulan Juli nanti. Dan still hoping about our love story, dia emang punya harapan yang sangat besar, ekspektasi yang tinggi terhadap kamu, bahwa kamu dan dia akan memulai sebuah kisah cinta, bahwa hubungan bersama kamu bisa naik level ke hal-hal yang lebih berkomitmen, hal-hal yang lebih serius, yang statusnya udah bukan lagi teman tapi pacar, atau bahkan yang lebih ya, mungkin tunangan juga bisa, kayak gitu. Lalu di sini ada, aku siap untuk tahap selanjutnya di hubungan kita ini. Jadi buat teman-teman Libra di sini yang sebelumnya masih temenan,
kemungkinan akan ada momen jadian seperti aku katakan tadi, atau di sini kalau kamu udah jadian sama dia, naik levelnya tuh cukup cepat ke arah lamaran, bahkan mungkin juga pernikahan. Jadi dia ini bener-bener orang yang udah siap sih untuk hubungan yang jauh lebih komitmen ya bersama dengan kamu gitu. Kemudian betapa beruntung aku memiliki seseorang seperti kamu. Ya makanya di sini dia cukup sabar menunggu kamu, dia cukup sabar menunggu momen healing dan move on-nya kamu dari cerita masa lalu kamu, karena bagi dia emang gak gampang menemukan orang seluar biasa kamu, seunik kamu, yang membuat dia benar-benar jatuh cinta, yang dunia berbunga-bunga, yang semuanya tampak sangat indah kayak gitu. Jadi ya, kalau memang kamu dan dia akan ada kesamaan visi misi, persamaan goal ke depannya gimana, dan kamu memang tertarik dengan dia, ya semoga aja memang dialah orang yang bisa membawa kamu pada kebahagiaan dan bisa berjuang bareng di hubungan ini ya. Open your heart, let me in. Kalau ini aku nggak perlu menjelaskan panjang-panjang lah ya. Dia sangat ingin kamu membuka pintu hatinya untuk dia, yang membuat dia ini bisa masuk ke dalam hati kamu, mengenali kamu lebih dalam, membawa kamu kepada keyakinan bahwa bersama dia kamu akan baik-baik aja, bersama dengan dia kamu akan semakin bahagia, bersama dia kamu akan dipenuhi dengan cinta dan romantisme, dan menjadi sahabat terbaiknya kamu, dan sebagainya. Maka emang di sini ekspektasi dia sangat-sangat tinggi terhadap kamu, makanya perjuangannya nggak main-main, dan dia sangat-sangat takut kehilangan kamu, bahkan sebelum dia memulai kisah cintanya dengan kamu, takut penolakan dan sebagainya. Begitu sih dia ini yang dia rasakan terhadap kamu. That's it buat teman-teman Libra di sini. Itu yang bisa aku reading mengenai kamu, dan apapun itu semoga yang terbaik buat kamu di bulan Juli nanti. Siapapun yang akan datang ke kamu kali ini, semoga akan memberi banyak kebahagiaan, memberi banyak cinta, memberi banyak pelajaran yang indah buat kamu. Dan makasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.